Gue mulai acara sendirian men, si anjir telat. Aduh ampun deh. Katanya hari ini dia kerja di jalanan macet. Padahal yang gue lihat di TV kosong men. Lockdown, gue rasa dia mampir kali melipir ke yang di sana no. Bisnis dia itu yang lagi naik daun. Lo tahu kan bisnis dia apa? 3 huruf, depannya S, tengahnya P, belakangnya A. Ayo apa itu? Hah. Oke kalau gitu gue buka aja acaranya sendiri, nggak apa-apa. Daripada gue nunggu-nunggu si Anjay nggak dateng-dateng, gue buka sendiri aja ya. Hari ini kita mau ngebahas tentang Corona, Jakarta lockdown. Mulai hari Sabtu minggu besok, ini dari gambaran ini sudah terbayang teman-teman. Saya akan sampaikan kepada seluruh masyarakat Jakarta untuk memprioritaskan kegiatan di rumah dan di pemukiman sekitar. Kurangi kegiatan di tempat-tempat yang ramai. Ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan terburuk penularan. 2 hours later. Buset dah, ngirian aja lo. Aduh, Lu masuk pakai ngetok kayak apa kayak gitu, main langsung wahwe aja lu. nggak ada siapa-siapa. Katanya lu udah di jalan, katanya lu tadi macet. Capek banget hari ini, gila. Parah macet. 3 jam gua di jalan. Kan kosong jalanan, orang Jakarta lockdown. Apanya kosong? Gimana sih lu? Orang bilang lockdown. Udah lu ngaku lu. Kita yang lock. Lu ngaku, lu abis di mana? Gua habis di sini. Oh gitu. Parah bro, jalanan bro. Tapi bisnis lancar ya? Lancar. Oh. Walaupun ya agak sepi juga. Agak gara-gara corona bukannya orang jadi nggak mau membugarkan diri. Justru malah sehat bro. Nggak sehat ya? Panas kan ya. Panas dingin ya. Yang pengen tahu Riang, tempat lo. Anjar bisnisnya itu di mana, lo bisa DM. Set. IG-nya ada di deskripsi. Ingat, jangan sekali datang. Hari ini kita mau bahas tentang corona nih men. Wah kebetulan. Kita nggak boleh deket-deket nih sebenarnya. Iya. Corona. Iya. Nah nih tentang Jakarta lockdown menurut lo. Lo bagian dari orang-orang yang setuju dengan ditutupnya Jakarta atau lo mendukung pemerintah yang menutup setengah-setengah? Lu yang mana lu? Kan sekarang kan lockdownnya kan setengah-setengah kan. Karena kan tadi pagi kan gue dengar di berita kan sampai PBB juga ada komplain sama kita karena kenapa kok negara maju aja ditutup semua, di lockdown bener, tapi kok kita masih tetap beraktivitas gitu. Kita belum siap men soalnya. Infrastruktur kita belum siap untuk dilakukan lockdown. Kayak banget lu ngomongnya. Maksudnya gimana ya? Coba dong lu nggak apa-apa. Ini kan obrolan 30 plus. Bener nggak? Kita kan di luar daripada kekonyolan acara dan segmen-segmen kita yang sebelumnya. Kita ini kan orang tua juga gitu yang mulai mengamati politik, sekolah ya, mulai mengamati pemerintah, kebijakannya, ekonomi, terkait sama semua lah gitu. Sombong amat. Nggak apa-apa, gimana menurut lo? Halo Om lewat. Jadi kalau kita sampai lockdown, yang pertama bermasalah itu adalah pasokan makanan. Karena Jakarta disuplai dari daerah ya. Betul sekali. Ya itu kan bisa di dispensasi, artinya kan kayak contoh lah misalnya pada saat lebaran kan gitu. Lebaran itu kan mobil yang boleh lewat itu hanya mobil besar semua nggak boleh lewat, tapi yang boleh lewat yang bawa sembako dan bahan-bahan penting kan. Nah artinya kan boleh begitu, kalau dia bawa sembako dan bahan-bahan penting dari daerah dia boleh Terus masuk satu ke lagi. sini. Oke. Terus yang jadi masalah apa itu terkait sama lockdown? Satu lagi. Banyak pekerja orang Jakarta itu dari luar. Bandung, Bogor, Cirebon, Tangerang, Cilegon. Terus gimana mereka? Kasihan.
Belum. Ya, ya setuju sih gua. Salah satunya kan maksudnya akses untuk masuk ke Jakarta ini banyak banget. Iya. Ya, artinya jalan kaki aja lu bisa masuk ke Jakarta. Dan nggak ada pagar atau satu pintu gerbang khusus bisa masuk ke Jakarta. Nah, nutupnya tuh agak-agak bingung sih. Tapi nggak apa-apa, artinya kalau memang ada kayak pintu tol itu ditutup, seumpama kan bisa berkurang. Kan bisa gitu. Paling terbesar kan di Jakarta soalnya. Paling terbesar kan di Jakarta. Terjangkit corona. Karena apa? Karena memang pintunya di Jakarta. Karet. Tapi nggak usah takut. Kayak kita nih. Gua serak gua. Pilek, kepala pusing. Dompet kosong. Nggak usah takut. Makan. Nah, lu apa lu? Udah aja lu. Kalau lu mau komen lu. Mana komen lu? Emang sih ya acaranya rada-rada nyampah. Emang komen lu nggak ada yang lebih berbobot apa daripada komen-komen sampah itu. Kalau lu yang agak cakep, nanti gampang gue edit. Cut, lo ambil yang cakep. Gua keren lu. Bener kan tadi? Pendapat nggak? Masih men, masih dia nyampah. Anjrit. Terus apa lagi? Gua Menurut lo kenapa harus lockdown? masalah lockdown ya. Kenapa harus lockdown? Ya, kalau gua sih lockdown sih gua nggak ada masalah sih kalau gua. Ngaruh ya? Nggak ngaruh. Kalau menurut gua, artinya nggak perlu lockdown sih kalau gua. Karena yang penting diedukasi terkait sama virusnya kalau. Nanti ada lagi yang susah. Yang susah ada lagi. Coba. Itu buruh-buruh kita yang kerja harian. Oh, supir-supir Gojek. Ya, uang harian, Bro. Lockdown 2 minggu. Makan apa? Makan apa? Makan apa? Gue gini, yang gue tertarik ada tentang virusnya sih, mengedukasi tentang virusnya. Berubah ini kan. Iya kalau gue gitu, lockdown gak lockdownnya terserah, nggak penting menurut Nah. gue. Terus maksud lo gimana edukasi virus? Mengedukasi tentang virusnya begini. Yang dikhawatir, yang lebih parah itu yang kayak gue posting di IG gue sebelumnya. Lo boleh lihat IG 30+. Nah, bahwasanya yang lebih parah itu bukan virusnya, tapi branding dari media-media yang mengangkat tentang virusnya. Nah, brandingnya diciptain itu jadi sugestinya negatif. Lu lihat pertama kali corona muncul di Cina, itu semua media satu dunia yang diliput adalah orang matinya, orang jatuhnya, orang terkaparnya, orang matinya. Sementara dokter, para ahli menjelaskan saat ini itu bahwasanya corona itu nggak lebih jahat atau nggak lebih bahaya daripada SARS. Artinya angka tingkat kematian cuma 3%, men. Pada saat itu SARS lebih daripada itu. Tapi SARS nggak seheboh pada saat corona sekarang. Dulu mungkin belum ada media yang kayak sekarang, men. Kalau gua, mungkin kita cuma tahu informasi dari TV. Nah, TV kita matiin udah selesai. Kita nggak tahu nih, kita nggak terdistorsi sama ketakutan-ketakutan tentang bahayanya virus itu. Nah, sekarang anak gua aja bisa tahu seandainya itu bahaya karena dia dapat apa? Seandainya dari pesan WA, grup keluarga masuk. Nah, atau dari YouTube dia dengar atau gimana lah, atau dari TV. Nah, itu banyak banget. Nah, itu langsung ke pribadi masing-masing karena kita pegang alat komunikasi itu. Nah, itu jauh lebih bahaya kalau gua. Karena tersugesti orang. Kayak gua nih, gua batuk-batuk kemarin, sakit flu. Yang di kepala gua, aduh jangan-jangan gua corona nih gitu. Atau apalah gitu. Nah, sementara tingkat kematian corona itu rendah, men. Cuma penyebaran virusnya memang cepat, penyebaran virusnya.
Jadi kalau gua lebih cenderung kepada bagaimana lo harus tahu tentang virus itu sendiri. Nah, kalau udah tahu, baru lo bisa mengatasinya. HIV dan AIDS itu jauh lebih berbahaya dan makan korban jauh lebih banyak perharinya di seluruh dunia. Tapi bro, kalau corona nggak berbahaya, kenapa pemerintah sampai seribet ini coba? Benar berbahaya, Ada coklat di gua. benar berbahaya, tapi karena penyebaran virusnya cepat. Nah, kalau kita, makanya tadi gue bilang yang penting itu adalah diedukasi. Kalau Kelihatan gua. kita tahu cara menghadapi virus ini, artinya kita paham treatmentnya. Kalau seandainya kita terkena, apa sih yang mesti pertama kali kita lakuin gitu. Badan kita bisa ngeluarin imun yang menjadi antibodinya si corona sendiri, tapi dalam kondisi yang bagaimana? Dalam kondisi yang setelah 7 hari. Gua kemarin baca dari media di Itali. Nah, oke. Bacaan gua mah internasional. Iya. Gak kayak lo, Iya. pos kota lo. Lampu merah. Lo bacanya itu. Nanti nggak usah disensor ya, pos kota lu. Oh iya. Makanya lo baca media internasional. Menurut lu gimana? Di Itali itu apa yang terjadi? Apa? Mereka itu dulu kemarin menganggap bahwa virus corona itu adalah hal Tidak biasa, berbahaya. tidak berbahaya. Oke, terus. Dan yang terjadi apa? Itu diliburkan, sama pemerintah sudah diliburkan. Tapi orang-orang Italia itu malah berlibur. Mereka berkerumun. Terus. Akhirnya lonjakan pasien yang terkena corona itu meningkat drastis. Buat yang ada di sini, komen ya, mana yang benar? Jadi sotoy ya. Jadi sotoy ya. Jadi sotoy ya. Nah, terus lu percaya itu, artinya itu berbahaya. Berbahaya kan? Berbahaya memang. Jadi masalahnya itu adalah ketika lo sakit, terus rumah sakit itu penuh, siapa yang mau nyembuhin lu? Ayo, Nih, gua tanya sama lu. Kalau lu sakit, tapi rumah sakitnya itu penuh, siapa yang mau nyembuhin lu? ini yang tidak teredukasi yang begini, guys. Kalau menurut gua nih, guys, karena sugesti itu yang ditemuin sama para ahli pada saat itu. Artinya sugesti ini lebih parah. Lu boleh cek, satu dunia tidak ada korban meninggal corona itu anak kecil. Lu boleh cek, gue barusan cek angkanya 0% anak kecil meninggal disebabkan oleh corona. Kenapa? Anak kecil nggak sama sugesti yang negatif. Dia happy man. Terkena ada, yang terkena corona ada anak kecil, tetapi sembuh. Karena di kepala dia tidak ada inputan yang negatif tentang bahaya corona. Dan yang kedua, imunitas anak kecil jauh lebih baik dibanding yang sudah dewasa, sudah pasti. Yang ketiga, secara organ dia juga baru, artinya lebih baik daripada orang yang sudah merokok, orang yang sudah berumur dan lain sebagainya. Tapi di luar daripada itu, nih, otak kita itu udah dijejelin sama sugesti yang negatif tentang corona. Itu yang bahaya sebenarnya. Sombong amat. Kayak dokter lu. Loh, sekarang pasien nomor 1, nomor 2, nomor 3 yang sudah keluar di mereka menyatakan bahwasanya corona bisa disembuhkan. Tapi tolong kita jangan didiskriminasi. Karena justru diskriminasi, intimidasi dari orang-orang warga sekitar itu tentang pasien 1, 2, 3 itu yang sudah bikin konferensi pers jauh lebih berbahaya. Itu yang bikin mereka drop. Karena mereka nggak ngalamin krisis-krisis kayak harus demam, kemudian dia ngerasa apa, tahu-tahu dia cuma sesek, dia ke rumah sakit kan begitu, dikasih jadi COVID-19, dibawa di karantina 1 minggu, dia komplain, gila gue 1 minggu nangis terus karena apa? Karena orang pada judge gue yang negatif. Nah itu jauh lebih berbahaya. Lo yang tadi sehat bisa jadi sakit kan gara-gara itu. 2 hours later. Jadi buat gua peran media sih penting buat kasih tahu gambar-gambar yang positif, atau pemerintah harusnya ngelok 1 atau 2 media saja yang boleh menyebarkan informasi tentang corona. Jadi orang sugesti positif, hati-hati, tetapi tidak dihantui sama ketakutan dan kepanikan. Oh, keren gak tuh gua? Oke, kita sudahi aja dari sini. Ya, kita harus tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan.
semua kami serahkan pada lu sendiri. Ingat. Iya gimana, bro? Intinya kan udah. Lu nggak jadi lawan argumen yang baik lu. Nah udah itu. Kabur. Pasti hati-hati. Udah begitu doang ya. Udahlah. Nah, gue pesan-pesan buat teman-teman yang merasakan ciri-cirinya corona seperti yang diberitakan, baik itu demam, kadang tenggorokan dan lain sebagainya, jangan panik sih. Saran gue ada jangan panik. Jadi coba diatasi dulu sendiri seperti biasanya. Wah sakit tenggorokan nih. Pilek lagi. Pusing. Ya makanya buat gua, lo tanganin dulu sementara, nggak usah panik. Lo jadi nih ya, yang bisa meningkatkan antibody itu ada vitamin C dan E. Artinya lo bisa konsumsi makanan yang banyak vitamin C dan E untuk bisa meningkatkan imun. Betul. Terus lo olahraga pagi-pagi lo olahraga. Jadi gua juga 14 hari ini, sementara anak gua di rumah juga libur, gua ngelakuin hal yang sama, tidur teratur. Terus habis itu kita coba hidup bersih, makan teratur, cukup gitu. Kalau panas apa semua, gua rasa jangan panik, kita obatin aja kayak biasa gitu. Yang penting di kepala selalu positif bahwasanya Anda tidak terjangkit corona, titik. Buat dokter yang mau bicara di sini silakan. Apalagi yang cakep. Nggak ada juga sih bercanda aja Iya sih. Udah. Ya, kita udahin ini nih, udah cukup waktunya kita bahas ini. Ya, Pokoknya kita kembalikan lagi ke teman-teman. ya. Jangan dengerin apa omong kita, yang bagus-bagus saja diambil. Vitamin C, jaga kondisi badan, jaga kebersihan, dan tetap positive thinking. Ingat, tetap positive thinking. Balik ke tema lockdown atau tidak lockdown, nggak ada masalah. Tapi lock protect ya, protect Dari diri negative sendiri. thinking. Kira negatif. Duit bisa dicari. Percaya bahwasanya kita sehat. Mission control, do you read me? Send me my coordinates lately. Mission control, am I drifting? Tie me to someone who will love me. Yeah, wait. I think I'll last a bit longer. Find another reason to breathe this air.